Nah begitu kotaknya liwat, jangan langsung dimasukkan. Jadi Tarik dulu ke atas, putar-putar ke atas kepala. Kira-kira 3-4 kali baru masukkan ke situ. Ternyata itu efeknya bagus, Om. gimana tuh? Yang belakang, yang kanan ngelihat itu, yang tadinya mau masukin 2.000, 3.000, itu jadi lihat depan. Kurang ajar di depan kita ini. Kenapa kok bisa? Kan kita ngeluarkan uang Mas Didi. Ya, berkurang. Berkurang. Otak kiri kan bilang berkurang. Ya. Enggak, kembalinya itu bukan karena sedekah loh Mas. Kalau berdasar otak kiri karena jualan saya. Ya. Dia bilang seperti itu, begitu. Prof. Nah, mindset otak kanan terhadap sedekah ini gimana pola kerjanya, Prof? Kalau ya memang kalau versi di Kelata itu cara berpikir sedekah enggak yang mainstream diajarkan sama ustadz-ustadz kita yang begitu ada ayatnya, misalnya Al-Baqarah itu sumbulatin kamasalin habbah yang akan ditukar 700 kali lipat. Kemudian apa yang di Al-A'raf kalau nggak salah ayat 7 itu Manja bil hasanatil. Iya, yang kebaikan dibalas 10 10 kali kali lipat. kebaikan gitu. Emang teksnya begitu, tapi kita tidak mempelajari pada sekedar teks itu. Kita harus tarik ini perspektifnya apa? Kok bisa kalau kita buang satu jadinya 10, jadinya 700, jadinya 100 dan seterusnya. Nah, itu kok bisa tuh? Itu bisa, penting itu. Gitu. Jadi ingat kita itu energi sebetulnya. Dunia ini energi dan berlaku hukum kekekalan energi. Energi pun tidak berkurang. Tidak ya kan? berkurang. Tidak berkurang, tidak bertambah, hanya berubah. Hanya berubah. Berarti kan dia cuma muter sebetulnya. Kenapa kok saya banyak dapat keluar, Mas? Saya sudah bersedekah ugal-ugalan seperti yang disaran-sarankan oleh banyak ustadz itu. Tapi kok nggak kembali? Tapi kok nggak berubah? Tapi kok begini-begini aja? Ada yang ngomong begitu. Banyak. Atau kalau tahu kembali, itu sudah sesuai dengan hitung-hitungan analisis bisnis saya. Gitu kan? Banyak yang ngomong begitu. Kalau saya cara menjawabnya begini. Yang pertama, kembali ke niat tadi. Jadi, sidik itu kan sungguh-sungguh artinya. Orang mengatakan benar, kalau saya lebih cocok sidik itu artinya sungguh-sungguh. Nah, sungguh-sungguh dalam bersedekah itu ya sudah sedekah saja. Ikhlas gitu aja. Ya, kalau bahasa ustadznya ikhlas. Kalau saya lebih ngeri dari itu mengatakannya. Gimana? Jadi begitu kita sedekah, sudah nggak usah mikir balik berapa dan kapan. Karena pasti balik. Tapi dengan catatan, ketika kita bersedekah itu bener-bener membuang seperti sampah. Oke. Berarti mindsetnya benar-benar kayak membuang ya, gitu dibuang. ya? Kenapa? Supaya energinya ikut kosong di tubuh kita. Oke, vibrasinya gitu ya? Iya, vibrasinya. Karena kebanyakan aku sudah sedekah kemarin 10 juta, 20 juta. Tapi masih di pikirannya. Masih di hatinya. Barangnya memang sudah berpindah. Tapi energinya masih di sini. Energinya masih di sini. Nggak keluar ya. Bagaimana energi semesta bisa masuk mengirimkan energi baru yang fresh, yang seger, yang kekuatannya berlipat-lipat. Energi baru itu biasanya energinya pasti berlipat-lipat. Jadi kalau ibarat main sepak bola, mungkin di season kedua, babak kedua, perlu diganti 2-3 pemain. Tapi 2-3 pemain ini itu bisa melipatkan kekuatan tim untuk membuat gol. Karena apa? Fresh tadi. Fresh itu dikeluarin. Iya. Fresh itu berlipat jadinya. Itulah yang jadi berlipat. Balik 10, balik 100, balik 700 kali lipat, balik 1000 kali lipat dan tak terbatas ketika kita sedekah itu kayak orang beol. Kalau menurut besar saya. Ya. Iya, beol itu orang kan nggak pernah ingat. Mindset beol nih mantap nih gimana? Iya. Loh, kalau kita beol kan keluar dari kamar mandi nggak pernah kita ingat tadi warnanya apa. Iya. Bentuknya keringkil, coklat dan kuning. Ikhlas kita mengeluarkannya ya. Yes, pokoknya kalau bahasa saya itu nggak usah dipikir. Buang aja. Gitu ya. Iya, kalau bahasa agamanya ikhlas. Pokoknya buang aja seperti orang beol. Nggak usah diingat-ingat tadi panjangnya seberapa beol kita. Warnanya keputihan atau kuning-kuning. Mudah-mudahan nggak kena dolar kuning ya. Iya. Kan nggak ada orang mengingat PO-nya. Begitu itu keluar, maka sistem di perut meminta untuk asupan gizi baru. Oke, mindsetnya dapat nih. Gitu. Energi baru yang lebih sehat. Lebih sehat. Lebih bersih ya. Lebih bersih, baru. Bahkan lebih banyak. Lebih banyak. Tapi kalau itu nggak dikeluarkan kayak beol, jadi kanker usus di sini nanti. Benar. Itu yang sering dilupakan. Jadi ketika kita sedekah, buang duitnya. Sekaligus buang di pikirannya, buang di hatinya.
biar semesta ini segera memutar itu energi dan memasukkan energi baru sehingga dia narik sumber-sumber bisnis, keuntungan, benefit, apapun rezeki yang bisa datang. Masya Allah, luar biasa. Itu kalau percaya otak kanan loh ya. Saya tidak mengharuskan teman-teman. Teman ini salah satu perspektif aja yang mungkin teman-teman bisa. Gak apa-apa Prof, biar jadi minimal ya kita jadi tahu punya perspektif baru tentang bahwa sedekah itu seperti beol kan. Nah, seperti untuk masalah terang-terangan sama sembunyi-sembunyi Prof. Bagusnya terang-terangan kalau saya. Bagusnya terang-terangan malah. Nah gimana nih? Gimana Prof? Kok bisa bagusnya terang-terangan? Iya karena kan semua sahabat-sahabat Nabi itu kalau mau sedekah terang-terangan. Jadi kalau ingat kita kisah Utsman bin Affan misalnya. Dia beli sumur, diumumkan tuh di tengah pasar. Siapa saja yang mau ambil air dari sini, gratis untuk kalian semua. Sahabat yang lain ketika, kita mau perang ini, kita diserang oleh kaum Quraisy. Oke, ya Rasul. Saya sumbang 100 kuda. Saya sumbang 10 pedang. Di depan sahabat-sahabat yang lain ya. Oke, terang-terangan ya. Terang-terangan. Makanya saya itu sering ngajarkan ke teman-teman Kelata, kalau Jumatan kan di semua masjid biasanya kotaknya jalan tuh. Udah. Gini tangannya. Iya. Ini. Iya. Ditutup begini. Bukan. Jadi kan kebiasaannya kan begitu kan. Semua orang gini. Itu dirubah mindsetnya. Gimana? Dari rumah sudah bawa yang di dompet angkanya tertinggi. Oke. Yang kita merasa tidak ikhlas untuk melepasnya supaya latihannya di situ. Nah begitu kotaknya liwat jangan langsung dimasukkan. Jadi tarik dulu ke atas, putar-putar kira-kira 3-4 kali baru masukkan ke situ. Ternyata itu efeknya bagus Om. Gimana tuh? Yang belakang, yang kanan ngelihat itu, yang tadinya mau masukin 2.000, 3.000 itu jadi lihat depan, kurang ajar di depan kita ini. 100.000 dia, masa gua 2.000? Maka pendapatan takmir itu jadi berlipat-lipat lebih besar dan beres bayar listrik, bayar takmir, bayar tukang sapu, bayar marbot, bahkan bisa memberangkatkan umroh marbot. Kalau nanti itu kita kalau misalnya takut nanti hati ini kan bolak-balik ya Prof. Kadang nanti takut. Kalau otak kanan memang takut itu. Saya. Kalau otak kanan ketakutan itulah yang pertama kali memang harus dilawan oleh dalam hidup kita. Peduli aman dengan orang. Saya melakukan ini dengan tekad yang bulat karena ini boleh. Quran loh yang bicara. Kamu bisa bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, tapi bisa juga dengan terang-terangan. Pahalanya sama. Ya nggak boleh dilakukan dengan riya. Riya itu ternyata 2 di ayat belakangnya. Diungkit-ungkit dan diberikan untuk menyakiti yang diberi. Itu kata kunci riya di ayat di belakangnya. Janganlah kamu memberikan dengan riya. Apa itu riya? Ketika kamu memberikan sesuatu diungkit-ungkit atau menyakiti hati penerima ya. Kan ada orang niatnya bantu tapi niatnya menghina, ada nggak? Banyak. Atau menolong tapi tiap hari diomongin terus kemana-mana, ada nggak? Ada. Kebanyakan begitu. Itu yang dimaksud riya, bukan ditunjukkan terang-terangan. Ini malah bagus. Jadi teman-teman kalau besok Jumatan boleh itu praktek langsung. 2-3 lembar 300.000. Wah ini luar biasa kotaknya ini. Lewat. Dapat ilmu baru nih Prof. Plung. Sebab kalau yang tangannya begini itu, yang disembunyi-sembunyi. Justru lebih riya justru ya enggak ya? Enggak, bukan begitu maksudnya. Biasanya kalau yang tangannya ditutupi ini kan sembunyi-sembunyi. Yang dimasukkan bunyinya klutik gitu. 500 perak, 1.000 perak. Kalau yang terang-terangan 3 lembar langsung. Cus. Dan yang belakangnya ngikut biasanya. Luar biasa. Zaman dulu kan ada sahabat Rasulullah yang kalau sedekah itu langsung memang digelarkan sajadah kemudian dilempar-lemparkan begitu. Salah satu riwayat. Bukan pakai kotak ya, sajadah ya. Kelihatan semua itu nguyuh tak tambah. Iya, emang bagus gitu ya, Prof ya. Langsung kelihatan ya. Yang begitu sekarang kan judi malahan. Terang-terangan. Oke. Gua taruhan segini, tak tambahi segini. Kenapa enggak itu kontekskan di sedekah, dipraktekkan di sedekah? Gitu. Malah orang judi yang praktek begitu. Taruhannya besar segini, tambah segini. Coba kalau di Jumatan. Kan keren, kotak lewat, dipandangi, diputer-puter sebentar masukin. Emang resikonya disebut orang gila kalau itu baru pertama kali kita melakukannya. Tapi Muhammad dulu ketika
menyebarkan Islam juga kalimat pertama dari mulut orang-orang itu juga Muhammad orang gila. Iya. Iya, itu sudah resiko Waktu kalau Isra kita. Mi'raj tuh ya. Masya Allah. Luar, luar biasa teman-teman. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Ya.